Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tentang informatika, yaitu kelas 7. Ya, kita buka bukunya dulu, kurikulum kelas 7. Oke. Buku siswa. Ya. Nah, di sini di bab 2 berpikir komputasional. Kalau kita melihat ada 4 komponen ya untuk kita pelajari, yaitu tentang dekomposisi, terus ada abstraksi, ada pengenalan pola sama algoritma. Kita lihat gambarnya agar lebih memahami bahwa yang namanya dekomposisi adalah memecah ya, masalah yang rumit menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga mudah diselesaikan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Setiap masalah itu dapat dilihat kesamaan bentuknya. Setiap persoalan dapat dilihat dari bentuk-bentuk persoalan. Jika sama, maka dapat diselesaikan dengan solusi yang sama yang sebelumnya sudah ditemukan. Abstraksi itu ya adalah membuang hal-hal yang tidak penting. Jadi mengerjakan hal-hal yang penting saja, itu abstraksi. Terus algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, di sini ada peta konsepnya yang dapat kita pelajari di kelas 7 tentang berpikir komputasional. Di antaranya algoritma, struktur data, optimasi penjadwalan, dan representasi data. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Sangat banyak ya. Zaman sekarang belanja sudah tidak perlu ke toko lagi, bahkan diantar ke rumahnya. Cukup kita pesan dan ada tabungan di bank, kita langsung bisa beli. Apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini disajikan sebuah gambar. Ya. Disajikan sebuah gambar 2.1 itu adalah pembuatan kue di rumah yang anggota keluarganya sekitar 3, 4, atau 5. Terus di gambar yang kedua itu adalah pembuatan kue oleh ibu-ibu untuk UMKM. UMKM itu usaha mikro kecil menengah, biasa dibuat jajalan dipasarkan, tapi tingkatnya itu menengah ke bawah. Yang ketiga yaitu mesin pembuat kue di pabrik. Kalau kita melihat ini sama-sama membuat kue ya. Hanya saja perbedaannya pasti yang lebih kecil dari segi biaya, dari segi pengolahannya, hasilnya itu tentu yang gambar 2.1. Nah, bagaimana kalau kita membuat 2.1 menggunakan mesin pabrik? Ya tidak jadi kue lah. Mungkin hanya menempel di mesin yang sangat besar itu. Nah, di sini kita belajar bahwa dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang. Cara penyelesaian berbeda cakupan masalah dengan yang menengah, yaitu UMKM. Dan berbeda pula dengan cakupan masalah yang besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan.
Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita menyebut rangkaian komponen-komponen sebagai komputer. Komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang saya gunakan untuk melakukan perekaman ini, ya komputer juga, ya. Berupa tab, ya, berupa tab kemudian lakukan rekam. Berpikir komputasional, ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, kalau kalian lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada yang namanya ATM. Anjungan tunai apa itu? Ya pokoknya ATM lah. Saya juga tidak tahu kepanjangannya. Di mana di situ kita bisa mengambil uang milik kita, ya, dan juga bisa store uang. Yang mana dulu itu hanya dapat dilakukan di perbankan saja. Karena begitu membeludaknya orang dan antri begitu lama, maka dibuatlah mesin yang bisa meniru kerja manusia untuk membantu menyelesaikan masalah antrian kita, sehingga lebih mudah, lebih fleksibel tanpa antrian yang terlalu panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke materi algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau perintah-perintah yang dapat kita lakukan dengan perintah itu. Menurut kalian, apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Nah, jadi pola itu bisa struktur, bisa bentuk, ya, dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa bukti peserta ujian dan yang lain. Langsung kepada aktivitas berpikir komputasional kelas 7 01U tentang gelang-gelang warna. Di sini yang diperlukan adalah proses memahami soal ini dengan logika. Oke, kita baca soalnya. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki akan mengubah urutan warna. Tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan memasukkan manik-manik berwarna merah. Nah, ini yang perlu menjadi titik tekan atau perhatian. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersedia. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Ini adalah algoritma, ya, perintah. Berdasarkan ketersediaan manik-manik, aturan urutan warna, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai. Rata-rata jika tidak memperhatikan soal dengan baik dan cermat, maka jawabannya pasti B. Kenapa? Karena ditambahkan. Oke, kita coba menggunakan
menggunakan Excel ya. Excel lembar kerja. Oke. Ini kembali ke PDF. Oke. Nah, ini kita buat di sini. Di sini ada 5 buah manik-manik. Oke. Warnanya merah. Oke. Merahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Terus di sini ada warna 3 warna hijau. Oke. Warna hijau ada 3. Terus ada warna kuning 7. Kuning kita luruskan dengan angka yang di samping saja ya. Terus ada 2 buah biru. Ada 2. Ini totalnya 5. Ini totalnya 3. Ini totalnya 7. Ini totalnya 2. Kalau langsung dijumlahkan ya. Sum kalau langsung dijumlahkan, maka yang didapat adalah 17. Pasti jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kurang memperhatikan instruksi. Ya. Oke, kita lihat di sini. Apakah ini bisa digabung? Bisa. Apakah yang nomor 2 bisa digabung juga? Ya bisa. Kita kasih warna saja. Oke. Apakah ini bisa digabung? Bisa. Oke. Apakah ini bisa digabung? Bisa. Apakah ini juga bisa digabung? Ya bisa lah. Kenapa? Karena yang bersebelahan itu warnanya tidak sama. Nah, sekarang sisa warna kuning. Jika warna kuning saja dan tidak ada warna yang lain, maka ini tidak bisa dirangkai. Oke. Ini tidak bisa dirangkai. Jadi total manik-manik yang bisa dirangkai itu berapa? Oke, di sini kita jumlah ada 4. 4, kemudian 3, 2, 2. Oke, kita sum. Oke, kita sum. Kemudian enter. Oke. Jadi jawabannya adalah 15 ya. Ini bisa dikembangkan dengan soal yang lain. Jadi mudah. Misalkan yang warna merah itu ada 10. Yang warna hijau itu ada 15. Yang warna kuning ada 10. Yang warna biru ada 12. Oke. Ini pasti bersebelahan dan sisa 3 ya. Sisa 3. Ini 12 terakhir, berarti 12 kali 4 ya. 12 kali 4.
sama dengan sum 12 dikali 4, 48. 48 yang bisa disusun jika soalnya hanya berganti angka ya dengan soal yang sama. Jadi ada 48 manik-manik yang bisa dirangkai. Sisanya adalah 3 yang tidak bisa dirangkai. Kalau langsung dijumlahkan, maka ini mendapatkan 20, 25. Oh, maaf, keliru ya. Ini yang 10 dikali 4 ya. 10 dikali 4. Nah, kemudian tinggal 2. 2 dikali 2, 4 ya. 44. Coba total 40, 5, 6, 7. 47. Oke. 5, 6, 7. Oke, benar. Jadi sisa 3. Jika soalnya sama. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan untuk gelang-gelang warna ini? Bahwa kita harus memperhatikan perintah yang ada di dalam soal ini. Itu namanya algoritma. Nah, kalau hanya perubahan angka seperti ini, berarti itu sudah masuk ke penyamaan pola. Tinggal kita mengikuti cara kerja untuk menyelesaikan masalah yang di atas. Ini adalah perhitungan cepatnya. Kalau kita lihat di sini ada secara informatikanya. Penyusunan langkah-langkah menyelesaikan persoalan itu di buku pegangan guru. Kita lihat buku pegangan guru. Ini sepertinya kelas 8. Ya, di sini. Buku guru. Nah, ini cara menyelesaikannya. Pertama kita perlu mengetahui bahwa kita bisa mendapatkan 18 rangkaian. Oh, ini sudah soal pengembangan. Nah, yang ini. Semua warna terpakai 1 kali. Nah, jadi dihitung seperti warna-warna itu, kemudian merahnya itu tinggal 4, hijaunya tinggal 2, terus sampai bawah. Sampai bawah. Inti dari pelajaran mengerjakan soal itu adalah siswa harus mampu membaca instruksi yang diberikan dengan detail. Siswa perlu memperhatikan syarat-syarat untuk membuat gelang, yaitu syarat mengenai urutan warna dan boleh atau tidaknya manik-manik yang berwarna sama dirangkai bersebelahan. Selain itu, siswa perlu memperhatikan bahan awal yang dimiliki, yaitu banyaknya manik-manik untuk masing-masing warna. Melalui soal ini, siswa belajar untuk membaca, mengeksekusi algoritma. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa algoritma adalah kumpulan instruksi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi langkah-langkah kerjanya. Itu yang perlu diperhatikan. Saya kira demikian untuk pembahasan
gelang-gelang mani ya. Jadi kalau ketemu dengan soal-soal semacam itu, yang perlu diperhatikan adalah lihat syarat yang diminta. Kadang syarat yang diminta itu adalah jika semua sudah terrangkai dengan baik, berapa sisa? Nah, kadang yang ditanya adalah berapa sisanya. Jadi tidak lagi ditanya berapa mani-mani yang dapat dibuat gelang. Nah, saya kira demikian dulu penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.